Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, kembali lagi bersama saya Sylvia Eka Pratiwi. Saya adalah mahasiswa KKPLP Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Nah, bagaimana kabarnya semua? Baik kan? Semoga selalu baik dan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang zat, wujud zat, dan perubahannya, melanjutkan submateri yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin. Nah, pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang definisi dari materi dan juga zat, kemudian kita juga sudah mempelajari tentang wujud zat, sifat-sifat zat, dan juga perubahannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut atau melanjutkan materi dari materi minggu lalu. Nah, seperti biasa, pembelajaran kita pada hari ini disupervisori oleh supervisor kita, yakni Bu Quratul Aini MPD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, adhesi dan kohesi, yang kedua, meniskus, yang ketiga, kapilaritas, dan yang keempat adalah massa jenis. Sehingga tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, membedakan kohesi dan adhesi berdasarkan pengamatan. Yang kedua, mengaitkan peristiwa kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan bahwa massa jenis adalah salah satu ciri khas suatu zat. Dan yang terakhir adalah menggunakan konsep massa jenis untuk berbagai penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba perhatikan benda-benda di sekitar rumahmu. Benda-benda itu memiliki berbagai macam warna, di mana warna-warna tersebut ada karena benda-benda tersebut dicat. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa cat itu bisa menempel pada bahan-bahan atau materi-materi seperti kayu, kemudian tembok, kemudian besi, dan logam-logam lainnya? Cat dapat menempel pada kayu dan besi karena antara partikel-partikel cat dan juga partikel-partikel kayu atau besi ini terjadi gaya tarik-menarik, di mana peristiwa ini disebut sebagai adhesi. Nah, sehingga adhesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis. Sedangkan pada partikel-partikel zat padat, mereka juga membentuk ikatan yang sangat kuat sehingga membentuk benda padat itu sendiri. Demikian juga pada zat cair, di mana dalam zat cair itu terjadi gaya antar molekul zat cair yang membentuk ikatan, di mana peristiwa ini disebut sebagai kohesi, sehingga kohesi sendiri adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang sejenis. Nah, gaya tarik-menarik antar molekul zat cair itu dapat mengakibatkan terjadinya tegangan permukaan pada zat cair, di mana tegangan permukaan inilah yang membuat atau menyebabkan serangga-serangga kecil seperti nyamuk, kemudian serangga-serangga yang ada di sungai dapat berdiri di atas air. Nah, seperti ini. Pada saat zat cair itu dituangkan ke dalam tabung, bentuk permukaannya itu akan berbentuk cembung ataupun cekung, di mana bentuk permukaan zat cair dalam tabung ini disebut sebagai meniskus. Meniskus sendiri ada dua jenis. Yang pertama, ada meniskus cembung dan ada yang meniskus cekung. Nah, pada tabung yang permukaannya itu berbentuk cekung atau meniskus cekung ini, terjadi adhesi antara molekul-molekul air dengan molekul-molekul tabung reaksi, di mana hal ini menunjukkan bahwa adhesi molekul-molekul air dengan molekul-molekul tabung reaksi itu lebih besar daripada kohesinya. Nah, sedangkan pada permukaan air dalam tabung yang berbentuk cembung atau meniskus cembung ini adalah kebalikan dari meniskus cekung, di mana kohesinya itu lebih besar daripada adhesi. Nah, selanjutnya kita ke kapilaritas. Nah, tahukah kamu bahwa peristiwa kapilaritas ini banyak kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita, di mana kapilaritas ini berhubungan erat dengan handuk yang kita pakai ketika kita selesai mandi, kemudian kaos dalam yang kalian gunakan, bahkan kain pel yang biasa digunakan untuk mengepel lantai rumahmu. Semua kain yang digunakan untuk membuat
handuk, kemudian kaos dalam, kemudian kain pel, itu erat kaitannya dengan kapilaritas. Begitu pula seperti tumbuhan-tumbuhan yang kita temui atau kita lihat di kehidupan sehari-hari kita, di mana tumbuhan itu dapat hidup karena kebutuhan air dan juga zat hara dari dalam tanah itu tercukupi, di mana tumbuhan ini dapat menyalurkan air dan zat hara dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan melalui pembuluh kapiler yang ada di dalam tumbuhan itu sendiri, sehingga semakin tinggi suatu tumbuhan, maka daya kapilaritasnya akan semakin besar pula. Sehingga dapat didefinisikan bahwa kapilaritas adalah peristiwa naiknya zat cair melalui lubang yang sempit atau pipa kapiler. Nah, sekarang kita masuk ke dalam massa jenis. Massa jenis atau densitas adalah kerapatan dari suatu benda, di mana secara matematis massa jenis ini adalah perbandingan antara massa dengan volume benda. Seperti yang kita lihat di samping ini. Rumus dari massa jenis adalah Rho M per V. Rho adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Massa adalah massa benda dengan satuan kilogram atau gram, dan V sendiri adalah volume benda dengan satuan meter kubik atau sentimeter kubik. Nah, untuk latihan soalnya, untuk contoh-contoh latihan soal tentang massa jenis dapat kalian lihat di dalam buku paket Erlangga halaman 109. Di situ sudah ada 2 contoh soalnya. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan soal di mana di dalam contoh soal yang kakak berikan di sini itu sedikit berbeda dengan soal yang ada di buku, di mana di buku kan sudah ada beberapa contoh soal. Di sini di halaman 109 di 110 itu ada 2 contoh soal. Dan di sini kakak punya soal yang sedikit berbeda. Nah, inilah soalnya. Di sini di buku itu kita kan diajak menghitung suatu benda dengan panjang, lebar, dan tingginya itu sudah ditentukan atau bisa ditentukan. Nah, sedangkan di sini itu bendanya itu bentuknya tidak beraturan seperti ini. Jadi, salah satu cara untuk menghitung volumenya adalah dengan memasukkan benda ini ke dalam baskom yang berisi air atau gelas ukur yang berisi air, di mana awalnya ada gelas ukur yang dimasuki air sebanyak 600 ml. Kemudian setelah dimasuki benda A, dia ini semakin tinggi, semakin banyak airnya, atau terlihat semakin banyak, ya bukan semakin banyak, tapi terlihat semakin banyak menuju ke angka 750 ml. Nah, jika massa benda A itu 3 kg, berapa massa jenis benda A? Nah, jawabannya itu gampang sekali, tinggal masukin aja ke dalam rumus yang sudah ada, di mana rumus massa jenis itu adalah Rho sama dengan M per V. Ini adalah masanya, kita masukkan 3 kg, dan ini adalah volumenya. Volumenya untuk benda ini, benda A itu tinggal dikurangi saja 750 dikurangi dengan 600 ml menjadi 150 ml atau 150 cm kubik. Kilogram ini dikonversikan menjadi gram dikali 1000 menjadi 3000 gram per 150 cm kubik. Hasilnya adalah 20 gram per cm kubik. Jadi, pertambahan atau pergeseran angka di gelas ukur ini menunjukkan volume dari benda yang dimasukkan itu. Seperti itu. Terdapat banyak peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan massa jenis. Di sini kita hanya akan membahas beberapa saja. Yang pertama adalah kapal selam, di mana kapal selam ini didesain untuk dapat menyelam ke kedalaman tertentu, di mana kapal selam ini biasanya digunakan untuk keperluan keamanan, wisata, penelitian, dan lain sebagainya. Nah, kapal selam ini dapat terapung, kemudian melayang maupun tenggelam karena nilai massa jenisnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga ketika dia
ini ingin diterapungkan, maka nilai massa jenisnya itu harus lebih kecil dibandingkan nilai massa jenis air laut. Kemudian jika sama atau jika melayang, maka dia harus dibuat massa jenisnya sama. Dan ketika tenggelam, berarti dia harus dibuat massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air laut, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tinta printer. Nah, tinta printer sendiri untuk keperluan berbagai jenis printer ini memiliki kepekatan yang berbeda-beda, di mana hal ini disesuaikan dengan lubang kapiler yang terdapat pada print head printer itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah oli untuk mesin, di mana setiap alat transportasi dan mesin-mesin itu membutuhkan oli sebagai pelumas agar mesin itu tidak cepat aus. Nah, di mana pelumas yang digunakan pada setiap mesin ataupun kendaraan ini memiliki kekentalan atau massa jenisnya yang berbeda-beda, tergantung pada karakteristik atau spesifikasi dari mesin itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah lapisan penyusun bumi, di mana lapisan bumi itu tersusun atas beberapa jenis batuan-batuan, di mana batuan-batuan ini dikelompokkan lagi menjadi berdasarkan diameternya. Nah, untuk daftar ataupun jenis batuan berdasarkan diameter penyusun kerak bumi dapat dilihat pada buku paketnya, buku paket Erlangga halaman 112, tabel 3.9 tentang diameter batuan penyusun kerak bumi. Batuan-batuan penyusun bumi ini memiliki massa jenisnya yang berbeda-beda, di mana misalnya nih, seperti batuan konglomerat yang memiliki massa jenis lebih besar dibandingkan batuan-batuan penyusun di atasnya. Semakin ke atas, massa jenisnya itu akan semakin kecil. Demikian pula sebaliknya. Nah, begitulah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Di mana hari ini kita sudah belajar tentang kohesi, adesi, meniskus, kapilaritas, dan juga yang terakhir adalah massa jenis. Di mana kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis, sedangkan adesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis. Nah, kemudian meniskus adalah bentuk zat cair yang ketika dia berada di dalam tabung. Nah, di mana meniskus ini ada dua jenis, ada meniskus cembung dan meniskus cekung. Nah, kapilaritas adalah gejala meresapnya zat cair melalui pipa kapiler atau celah sempit. Nah, yang terakhir adalah kita belajar tentang massa jenis, di mana massa jenis atau kerapatan ini dapat ditentukan dengan rumus Rho sama dengan M per V. Beberapa contoh-contoh atau peristiwa di kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan massa jenis itu ada kapal selam, kemudian tinta printer, oli untuk mesin, dan yang terakhir adalah lapisan pada kulit bumi. Nah, begitulah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, begitulah pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya melalui forum diskusi yang akan saya buat. Nah, selain itu, jangan lupa dikerjakan penugasannya. Akan saya beri keterangan untuk penugasannya, dan tetap semangat. Jaga selalu kesehatan, dan jangan lupa belajar. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.